Makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insyaallah. Insyaallah. Nggak bohong nih insyaallah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. 5. Ngacung kok begini loh. Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini, siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara, kita akan berdoa mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Contohnya siapa di sini? Ada? Enggak, kalau ada yang datang belum punya, nanti langsung sesi foto. Saya tayangkan di Antv. Mencari suami. Seru juga tuh. Insyaallah ya, didoakan semua. Nanti kita doain satu-satu. Insyaallah. Insyaallah semua didoakan haji, bisa menikah. Jangan pengen punya mantu kayak saya. Nggak ada yang tahu aslinya kayak apa. Yang lebih baik daripada saya. Amin. Percaya tak? Wah, hebat. Ya, insyaallah didoain. Dan juga ini bukan ya mungkin bisa dibilang modusnya ini Yusuf Mansur seolah-olah menjadi juru doa ya. Jadi emas yang disedekahkan, uang-uang yang diberikan, nah, ini nanti akan ditukar oleh sebuah doa yang dipanjatkan oleh Yusuf Mansur gitu. Nah, ini kan kalau untuk orang-orang desa ya, untuk orang-orang menengah bawah ini kental sekali bahwa mereka menganggap sosok ustadz itu mempunyai karomah gitu ya. Bahwasanya doa apapun itu kalau bukan didoakan oleh ustadz tertentu ini kurang afdol atau mungkin kurang diijabah gitu. Bantu. Bogen. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh. Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini, siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara, kita akan berdoa mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kula minta doanya untuk anak saya biar cepat dikasih jodoh Pak. Dan semoga saya bisa naik haji ya Pak ya. Memangnya saya tidak punya apa-apa, tapi putri Pak. Ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Yang belum punya jodohnya siapa di sini? Ada? Enggak, kalau ada yang datang belum punya, nanti langsung sesi foto. Saya tayangkan di Antv. Mencari suami. Seru juga tuh.
Insya Allah ya, didoakan semua. Nanti kita doain satu-satu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah semua didoakan haji, bisa menikah. Jangan pengen punya mantu kayak saya. Nggak ada yang tahu aslinya kayak apa. Yang lebih baik daripada saya. Amin. Percaya tak? Wah, hebat. Ya, insya Allah didoain. Siapa yang sering kabur? Ini modal tambang aja. Kalau anak sering kabur, modal tambang diikat ke tiang. Enggak, insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah, insya Allah. Tambangnya apa sih? Tambangnya itu doa. Jadi doa yang paling mustajab malah dari ibunya sendiri. Iya. Diterima di sekolah pelayaran negeri. Amin, lagi bangun rumah tak? Baik. Ya. Oh iya, makasih ya. Subhanallah. Ya. Mas Fari biar pandai Pak Ustaz. Hah? Ustaz, Mas Fari biar pandai. Oh, biar pandai ya. Biar jadi hafiz ya. Biar hafal Quran. Biar jadi kiai yang arif, yang soleh. Amin. Data haji biasa, pengen jadi haji plus, insyaallah. Oke. Lagi puasa, alhamdulillah. Hebat lagi puasa ya. Canggih. Iya, Pak. Banyak utang. Amin. Cip, mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Oke. Rumah tahfiz. Tempatnya Bu ya. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris. Bagi aja, udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin. Nggak ada. Semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insyaallah. Insyaallah, nggak bohong nih insyaallah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. 5. Janji-janji surga, janji-janji akan mendapat balasan yang berkali lipat. Nah, ini selalu disampaikan Yunus pada jemaah-jemaahnya, terutama kepada jemaah-jemaah yang notabene adalah kalangan menengah ke bawah gitu ya. Dan kita tidak tahu, mungkin sebagian kalangan menengah ke atas gitu ya, cincin, mempunyai emas, mempunyai giwang, mempunyai perhiasan itu adalah hal yang biasa. Mungkin itu adalah salah satu investasi mereka. Tetapi bagi sebagian kalangan menengah ke bawah, mungkin bisa jadi emas yang dimiliki, perhiasan yang dimiliki adalah salah satu-satunya aset yang dimiliki. Mungkin entah itu memiliki historis yang bermakna bagi mereka. Kemudian mungkin itu adalah pemberian seseorang,
kemudian mungkin ada warisan dari orang tua. Nah, itu kan kita tidak tahu. Tetapi di setiap jamaah, di setiap kajian, nah ini Yusuf Mansur tidak peduli bahwasanya bahkan di dalam satu kajian itu kesan memaksa gitu ya bahwa ibu-ibu yang memakai giwang, cincin ataupun gelang itu disuruh mencopot kemudian disedekahkan kepada pihak investor atau melalui Yusuf Mansur gitu. Nah, dan juga ini bukan ya mungkin bisa dibilang modusnya ya. Modusnya ini Yusuf Mansur seolah-olah menjadi juru doa ya. Jadi emas yang disedekahkan, uang-uang yang diberikan, nah ini nanti akan ditukar oleh sebuah doa yang dipanjatkan oleh Yusuf Mansur gitu. Nah, ini kan kalau untuk orang-orang desa ya, untuk orang-orang menengah bawah ini kental sekali bahwa mereka menganggap suatu ustadz, sosok ustadz itu mempunyai karomah gitu ya. Bahwasanya eh, doa apapun itu kalau bukan didoakan oleh ustadz tertentu ini kurang afdol atau mungkin kurang diijabah gitu. Nah, ini adalah ya sesuatu yang mungkin perlu diluruskan atau mungkin diberi edukasi ya kepada jemaah-jemaah kita. Kalau memang kita ingin didoakan orang lain, ya bukan tentunya bukan hanya spesifik kepada Yusuf Mansur, ya mungkin bisa jadi kepada orang-orang duafa, kepada anak yatim, ya, kemudian kepada ya janda-janda yang mungkin miskin gitu ya. Nah, ini di satu sisi kita bisa membantu sesama, kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak mampu gitu ya, dan juga kita juga bisa meminta doa kepada seseorang yang kita bantu. Misalkan doa anak yatim ini kan banyak ustadz yang mengatakan bahwasanya doa anak yatim, doa anak yatim piatu ini hampir pasti diijabah gitu ya. Atau mungkin doanya itu makbul gitu ya. Nah, tetapi di sini Yusuf Mansur tidak menyampaikan hal tersebut, gitu ya, disalurkan kemana gitu ya, mungkin kepada orang sekitar, karena bukannya salah satu sunnah sedekah itu adalah mendahulukan kerabat kita, mendahulukan orang sekitar kita gitu ya. Tetapi di sini Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya sedekah-sedekah ini diminta untuk disediakan langsung kepada Yusuf Mansur atau mungkin ke yayasan milik Yusuf Mansur gitu. Dan di sini saya juga sebagai orang awam ya yang menganggap hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya patut dikritik gitu ya, patut menjadi perhatian publik gitu ya. Karena apa? Karena kita kita sudah mendengar beberapa kali kasus ya bahwasanya mungkin lembaga-lembaga penyalur donasi yang misalkan kemarin seperti ACT itu ternyata dengan dana yang sebegitu besar ya dari para umat Islam di seluruh Indonesia ini kalau karena juga ada penyelewengan, ada penyimpangan. Nah, padahal itu sudah ada laporan. Nah, ini yang belum, yang sudah ada laporan aja diketemukan ada penyimpangan, apalagi yang tidak ada laporan sama sekali atau tidak ada penyelewengan sama sekali begitu. Dan yang perlu kita soroti adalah bahwasanya banyak ibu-ibu ini menganggap bahwasanya perhiasan yang dia berikan, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan ditukar doa atau mungkin ibu-ibu ini bisa apa namanya mendapatkan balasan berkali lipat dalam waktu tertentu. Mungkin kalau Yusuf Mansur bilang ada yang punya usaha soto, usaha nasi uduk, kalau mempunyai perhiasan atau mungkin gerobak disedekahkan dalam 1, 2, 3, atau 4 tahun nanti akan punya banyak cabang, 20 cabang, 30 cabang gitu ya. Kemudian Yusuf Mansur menganalogikan bahwasanya emas yang dia pakai pada saat kajian gitu ya, kalau tidak disedekahkan gitu ya, ya kalau nanti dibawa pulang itu nilainya sama saja gitu ya. Tetapi kalau nanti disedekahkan kepada pihak Yusuf Mansur, nah nanti 1 tahun 2 tahun kemudian, nah, ini akan berkali lipat ya, usaha-usahanya akan menjadi berkembang besar. Nah, ini siapa yang menjamin gitu ya? Jangan sampai ini hanyalah
menjadi sebuah sugesti belaka, bahwasanya seolah ketika orang itu sukses, nah ini adalah efek dari eh, memberikan sedekah kepada ya Yesus Mansur. Tetapi jika tidak ada keajaiban yang terjadi, tidak ada kemajuan dalam usaha dari orang yang bersedekah, nah ini yang disalahkan adalah orang yang bersedekah. Entah mungkin Yesus Mansur menganggap atau menuduh, oh kamu mungkin selama tahun ini atau 40 hari ini tidak rutin sholat berjamaah atau mungkin pernah melakukan suatu dosa gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi senjata balik ketika banyak jamaah yang komplain apabila ya sedekah-sedekah ini tidak terbalas gitu. Padahal yang diajarkan bahwasanya bersedekah itu balasan bukan hanya bersifat materi, ya mungkin bisa kesehatan, ya kemudian umur panjang, kemudian bisa menolak bala. Nah, ini yang harus perlu ditekankan, bukan hanya materi duniawi belaka yang selalu disampaikan gitu, teman. Ya, mungkin teman-teman bisa apa namanya nilai sendiri atau mengkoreksi atau mungkin memberi komentar ya silakan di kolom komentar. Saya kira juga sudah banyak sekali ustadz-ustadz atau akademis yang mengkritik isu masuk, dan di sini saya berbicara sebagai orang awam dan juga sosok media gitu ya yang banyak bertemu dengan korban-korban bisnis isu masuk gitu ya, dan mereka menganggap atau sudah mengetahui ya modus-modus dari isu masuk gitu. Dan sekali lagi ini sambil berproses kita menunggu hasil dari kasasi dari perkara Bu Iris Siti Rohimah melawan Yusuf dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bogor yang kemudian berlanjut di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini kita doakan hasilnya tetap membenarkan pihak Bu Ilis yang mana menjadi kuasa hukum adalah Pak Jai Mustafa. Ya, ini saya lanjutkan videonya dan juga tambahan video dari kajian lain di mana banyak ibu-ibu yang mensedekahkan emas, perhiasan dan uang-uangnya pada isu masur atau kendaraan, dan isu masur apa namanya menjanjikan atau menggaransi gitu ya dalam kurun waktu tertentu 40 hari ya, ada satu kajian 40 hari gitu ya, nanti ada keajaiban ya selama orang yang bersedekah itu rajin sholat, kemudian rajin sholat duha ya, tidak melakukan perbuatan dosa dan lain-lain ya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.